Nesa, selamat berjumpa untuk para pemazmur Kristoforus ya. Iya, Bu. Tadi nama grupnya apa PRJ itu? PRD, Bu. Hah? PRD. Singkatan dari apa? Pemazmur Raja Daud. Oh, Pemazmur Raja Daud. Wah, bagus sekali. Ya, memang Mazmur itu sebagian besar ditulis oleh Raja Daud ya. Saya bergembira sekali bisa bertemu bersama-sama. Ya, walaupun kita berjarak ya, hanya bisa melihat lewat Zoom, tapi kita masih bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama mendalami Mazmur Tanggapan ya. Tadi Vanessa menyampaikan kepada saya bahwa para pemazmur masih bertanya-tanya ya, apa sebabnya buku Mazmur yang lama itu digantikan dengan buku yang baru ini. Lalu mungkin ada beberapa yang masih kesulitan, terutama kalau saya bilang umat ya, nanti kalau sudah mulai misa offline kembali, misa tatap muka, mungkin umat akan bertanya-tanya, loh kok ini lagunya Mazmurnya baru semua, ya saya nggak kenal, mungkin berasanya tidak familiar dan juga banyaklah komentar-komentar lain ya. Tapi waktu beberapa bulan yang lalu, awal tahun ini ya, memang Komisi Liturgi KWI, Bapak Uskupnya, Uskup Petrus Bodeng Timang ya, sudah mengeluarkan surat ya untuk menggunakan buku Mazmur baru ini secara resmi nanti tanggal 21 November tahun 2021 ya. Tentu saja nanti di Jakarta juga akan ada sosialisasinya melalui Komlit KAJ ya. Tapi itu masih melihat keadaan. Jadi sementara mungkin belum dinyanyikan ya. Masih dibacakan saja karena kondisinya belum memungkinkan ya. Nah, saya akan menceritakan sedikit mengenai buku Mazmur Tanggapan yang baru ini ya. Buku Mazmur yang lama itu sudah terbit, sudah dipakai kira-kira hampir 40 tahun ya. Jadi tahun 1988 ya. Lalu terbit tahun 1989 itu buku Mazmur Tanggapan yang terdiri dari tahun ABC dijadikan satu. Tadinya sebelum itu tahun 70-an itu dipakai yang terpisah-pisah. Nah, dikumpulkan Mazmur-Mazmur, dipakai kemudian dijadikan satu buku ya. Nah, sampai tahun 2017 masih tetap ada perbaikan ya. Buku Mazmur yang lama itu. Pasti rekan-rekan pemazmur semua sudah hampir hafal mungkin ya referen tanggapan Mazmur yang di buku lama itu ya. Nah, alasannya diganti seperti ini. Jadi ternyata kalau kita lihat buku bacaan misa ya atau leksionarium, jadi kalau dari kawan-kawan ada yang menjadi lektor ya, akan melihat bahwa teks bacaan misa harian atau minggu atau hari raya ternyata beda dengan apa yang ada di buku Mazmur ya. Jadi kalau misalnya misa hari biasa dibacakan Mazmurnya tidak dinyanyikan dari buku bacaan harian atau bacaan misa itu, ternyata kalimatnya itu berbeda dengan yang ada di buku Mazmur lama ya. Nah, kita kan memang semua berpusat pada peraturan dari Roma, dari Vatikan ya. Semua seperti TPE juga dibuat yang baru karena di Vatikan juga dibuat yang baru. Jadi terjemahannya baru, ada beberapa perubahan. Nah, teks Mazmur ini oleh Komlit KWI diusahakan sesuai semua kata-katanya dengan
bacaan misa yang universal itu, ya. Contohnya seperti hari ini, kalau Mazmur yang lama, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, ya. Mungkin semua sudah tahu lagu itu, ya. Tapi ternyata di buku bacaan misa kata-katanya tidak persis seperti itu, malah lebih panjang, ya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Nah, ternyata kata-kata yang di buku lama itu kurang. Kok nggak sesuai dengan buku bacaan misa yang universal di segala gereja Katolik dipakai, ya. Nah, itulah alasannya. Jadi Komisi Liturgi dan para uskup dan para memutus untuk membuat buku Mazmur yang baru yang sesuai dengan bacaan misa yang resmi itu, ya. Nah, waktu pertengahan tahun 2020 tahun lalu itu saya dengan beberapa orang ditugaskan oleh Komlit KWI untuk membuat lagu-lagu baru atas kata-kata yang resmi itu, ya. Nah, ada yang sama dengan yang lama, tapi hampir semuanya, ya, itu ternyata di dalam buku dalam kata pengantar buku Mazmur yang baru, ya, kalau Anda sudah punya, itu ada 161 ulangan Mazmur tanggapan dan 17 bait pengantar Injil yang tidak sesuai dengan bacaan misa edisi terbaru tahun 2016. Jadi kita mengacu pada buku bacaan misa tahun 2016 dan buku bacaan ketiga 2008. Karena itu ulangan-ulangan itu diganti dengan syair yang sesuai. Ada beberapa referen Mazmur yang tetap menggunakan lagu yang lama karena kata-katanya bisa disesuaikan walaupun dengan beberapa perubahan, sedikit perubahan, ya. Ada suku katanya yang lebih. Nah, kemudian KWI juga mempunyai peraturan bahwa kalau membuat lagu-lagu liturgi, ya, terutama bukan lagu rohani, ya, lagu liturgi, itu ada aturan mengenai tekanan kata, ya, kemudian aksen, kemudian nada-nadanya disesuaikan dengan suasana lagunya. Nah, kebetulan juga waktu bulan September tahun 2019 itu ada Lokakarya Cipta Lagu se-Indonesia, ya, 34 keuskupan di Jakarta. Nah, dari situlah ada pencipta-pencipta lagu yang diminta untuk membuat lagu-lagu untuk buku Mazmur tanggapan yang baru ini. Supaya apa? Supaya tampil unsur era dari keuskupan lain, ya, tidak hanya dari Pulau Jawa saja. Jadi Anda bisa lihat di sini, nanti kita akan juga perhatikan atau bahas lagu-lagu yang bergaya Banjar, bergaya Papua, ya, Maluku, ya, dan sebagian masih tetap gaya Jawa masih tetap ada. Itu mengikut sertakan pencipta-pencipta lagu se-Indonesia, ya. Nah, pengantar saya seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan, ya. Dan ini juga bahan hari ini akan saya share, ya, melalui Vanessa. Nanti yang lain bisa mendapatkannya, ya. Kita akan mulai, ya, tentu saja dengan teknik vokal, ya. Mungkin Anda sudah jadi penyanyi, penyanyi seriosa, penyanyi pop, ya, penyanyi lagu rohani, dan penyanyi apapun juga, ya. Terus ingin menjadi pemazmur, ya. Nah, pemazmur itu petugas liturgi di gereja, ya, dan banyak petunjuk-petunjuk atau beberapa tips, ya, yang saya share hari ini supaya Anda bisa menyanyikan Mazmur lebih baik, ya. Nah,
Pertama, tentu saja kalau Anda ingin menyanyikan mazmur, itu suara Anda terdengar, ya, volume suara cukup, ya, tidak bisik-bisik. Nah, kalau di gereja mungkin Anda menggunakan sound system, itu juga harus dilatih supaya suaranya pas, ya, tidak terlalu keras atau sampai speakernya bergetar-getar, ya, tapi juga tidak terlalu halus dan jelas terdengar oleh seluruh umat, ya. Kemudian tentu saja untuk menyanyikan mazmur, ya, apalagi ada beberapa refren atau ayat-ayat, ya, Anda sebagai solis di sini, ya, bukan anggota kor lagi, ya. Pernapasannya harus baik, ya. Tentu Anda sudah tahu bahwa teknik pernapasan yang baik untuk menyanyi itu yang disebut teknik pernapasan diafragma, ya. Memang ada keterbatasan, ya, karena kita melalui Zoom, tidak tatap muka, mungkin ada yang kurang jelas. Kalau teknik pernapasan diafragma, ya. Nah, saya coba sedapat mungkin, ya, menjelaskan. Jadi di sini ada gambar di mana terlihat itu tulang rusuk, ya, dan di bawahnya itu ada otot diafragma yang melengkung itu di bawah, yang ada panah ke bawah, dan di sebelah kanan, Bu. Ya, belum terlihat, Bu. Belum terlihat. Sudah, ya? Sudah, Bu. Sudah terlihat? Iya, sudah, Bu. Ya. Jadi itu adalah otot diafragma atau sekat rongga badan, ya, membatasi rongga dada kita dan rongga perut kita, ya. Sebelah kiri kalau kita menarik napas, itu diafragmanya agak turun ke bawah, ya, lebih mendatar daripada yang sebelah kanan. Kalau kanan itu mengeluarkan napas, ya. Nah, di sini otot diafragma itu berperanan penting, ya, dalam kita menarik napas, ya. Kalau kita, mungkin Anda bisa pegang pinggang Anda di samping, ya, tulang rusuk yang paling bawah, ya, berbatasan dengan pinggang. Itu kalau kita tarik napas, usahakan tulang rusuknya kita rasakan mengembang. Bisa, ya, dirasakan, ya, mengembang ke samping, bisa? Ya. Bisa, Bu. Nah, itu artinya rongga dada kita melebar. Jadi kita bisa mengambil napas lebih banyak. Dan itu dipertahankan. Jadi perutnya itu keras, ya, sampai kita mengeluarkan napas dan mengambil napas lagi. Ya, itu yang disebut napas diafragma. Ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan nanti, ya, sesudah ini, ya. Nah, teknik pernapasan diharapkan kita tidak memenggal kata semaunya, ya. Jadi kalau kita menyanyi, ya, Tuhanlah gembalaku, aku takkan misalnya, ya, kalau takkan berkekurangan, ya, itu sebaiknya satu napas, ya. Jangan dipenggal di tengah-tengah kata atau mengubah arti, ya. Misalnya banyak sebagai contoh itu Yesusku datanglah, napasnya Yesusku jadi ada kuda di situ. Nah, ya, itu tidak bagus, ya. Nah, kemudian mengenai pengucapan kata atau diksi, ya, bisa juga disebut artikulasi, ya. Ucapan yang jelas, ya. Jadi pemazmur itu kita harus jelas mengucapkan kata-kata dan juga tidak berlebihan, ya. Contohnya ada yang mengucapkan huruf secara ya, supaya lebih keren atau apa, ya. Saya tidak cakut misalnya, ya. Itu tidak bagus untuk pemazmur, ya. Ucapkan huruf-huruf seperti biasa saja.
tidak takut misalnya ya. Tongkat gembalaanmu. Ada juga yang suka menambahkan huruf lain ya. Kalau padamu jadi pahadamu. Pahadamu, padahal sebetulnya not yang belok-belok itu bukan berarti harus ditambahkan huruf lain di situ, terutama huruf H ya. Kemudian ada lagi ucapan-ucapan yang kurang jelas demikian ya, atau terlalu serius bisa juga ya, sehingga kata-katanya tidak jelas ya. Misalnya mau menyanyi dengan suara yang bulat ya, perlihatkanlah kepada, itu juga tidak wajar ya. Nah, kemudian tentu yang penting sekali poin 4 ya, itu membaca notasi dengan tepat ya. Nah, dalam buku Mazmur Tanggapan yang baru ini, terus terang memang banyak referen-referen yang membutuhkan kemampuan kita membaca dan menyanyikan notasi-notasi yang agak sulit. Ya. Mungkin nanti kalau sudah bertugas bisa dilatih ya, sebelum hari hanya pemazmur-pemazmur yang bertugas bisa berlatih bersama ya. Kalau sekarang bolehlah melalui Zoom dulu, terutama not-not yang cengkok-cengkok itu ya, seperti lagu Melayu ya, lagu Dayak ya, itu ada not-not yang 2 garis di atasnya ya, itu re do re mi ya, misalnya re do re ya, mi re fa mi re do re, atau triol ya, satu ketuk sol la si do mi sol mi, ya seperti itu. Banyak ketukan-ketukan yang memerlukan kita berlatih lebih serius ya, dan melatih suara kita supaya bisa menyanyikan cengkok itu dengan baik. Karena apa? Karena kita nanti akan ditiru oleh umat. Umat itu biasanya cepat hafal kalau dengar pemazmur nyanyi, ya. Jadi kalau pemazmurnya salah, pasti umatnya juga ikut salah. Dan menurut guru-guru, kalau orang udah biasa nyanyi salah, itu susah dibetulkan, ya. Nah, jadi sebaiknya walaupun pertama-tama mungkin agak lambat dulu, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah bisa lebih cepat nyanyinya, ya. Nah, yang terakhir tentu saja kalau keempat poin itu sudah bisa diatasi oleh para pemazmur, kita perlu menghayati mazmur, ya, interpretasinya tepat, ya. Nah, bagaimana caranya untuk menghayati lagu mazmur, ya? Kita mengenal buku Mazmur ya sebagai salah satu kitab di Perjanjian Lama, itu ada 150 pasal ya, bab, dan syairnya sungguh-sungguh puitis ya. Kalau kita lihat kata-katanya ya, puisi betul-betul ya. Ada perumpamaan-perumpamaan ya, misalnya kubu pertahananku ya. Kemudian warisan dan pialaku, ya, itu semua menggambarkan kehidupan orang beriman dari bangsa Israel ya sampai pada saat ini dan masih relevan sampai sekarang ya. Kemudian memuat permainan kata dan irama ya, gunung batu ya, kemudian ada kata-kata kesedihan, gembira, dan lain-lain ya. Kemudian ada gambaran simbol macam-macam perasaan manusia, juga ringkasan sejarah keselamatan Allah bagi manusia, terutama mulai pembebasan bangsa Israel dari Mesir ya sampai selama perjalanannya ya, mengenai dapat roti dari langit ya, roti mana di perjalanan di tengah gurun pasir ya,
ada sekarang di referen tanggapan Mazmur yang baru. Ya, dulu kan nggak ada karena tidak dipakai itu kata-kata dari bacaan harian, bacaan misa itu. Ya, engkau memberi kami roti dari langit. Nah, itu ada ya. 2-3 minggu yang akan datang itu akan seperti itu referennya, kata-kata referen Mazmurnya. Ya, yang hari ini itu nanti akan kita bahas bersama, kita dengar rekan yang menyanyi, yaitu hari ini adalah Mazmurnya perlihatkanlah kepada kami, gitu ya. Minggu biasa ke-15 ini tahun B, ya. Nah, kita perlu mengamati Mazmur itu, ya. Kenapa disebut sebagai art song, ya judulnya. Art song saya tuliskan di situ. Mungkin kalau kita bandingkan art song itu seperti lagu seriosa ya atau lagu-lagu klasik ya. Di mana melodinya itu disesuaikan dengan turun naik ya, misalnya kata-katanya kediaman Allah misalnya nadanya naik ya. Kemudian turun ke bumi mungkin nadanya turun seperti itu ya. Kalau dipandang perlu not-notnya disesuaikan seperti itu. Not yang gembira tentu lebih bervariasi notnya turun naik daripada lagu-lagu misalnya di masa Prapaskah lebih tenang dan banyak juga yang menggunakan nada minor ya, la si do re mi ya, bukan do re mi fa sol ya. Nah, melodinya Mazmur tanggapan itu kebanyakan resitatif, terutama di ayat. Nah, jadi ini memerlukan keterampilan solis si pemazmur ya. Resitatif itu adalah lagu yang notnya sama terus panjang, padahal kata-katanya itu menggambarkan macam-macam perasaan. Tapi notnya kok cuma sol aja, cuma di ujung yang berubah nadanya. Nah, ini yang memerlukan keterampilan dan latihan supaya waktu nada-nada yang panjang itu napas kita cukup, nadanya tidak berubah ya. Sol saja tetap, jangan solnya turun setengah-setengah. Nanti begitu masuk ke referen lagi, loh kok kata organisnya ini penyanyinya kok udah pindah nadanya. Nah, itu bahayanya ya. Jadi kalau menyanyi resitatif itu nadanya harus stabil. Kemudian di ujung jangan begitu nadanya ganti terus ada huruf yang dicetak tebal yang menunjukkan bahwa notnya itu berubah setelah nada yang sama panjang. Yang panjang terus-menerus mendadak berubah jadi diberi huruf yang tebal ya di buku Mazmur. Bukan berarti huruf yang tebal itu perlu kita tekan, tidak ya. Belum tentu. Jadi yang kita tekan di aksen di Mazmur di ayat-ayat itu walaupun notnya kebanyakan sama, itu adalah kata-kata yang penting. Misalnya Tuhan. Ya. Kalau kita menyanyi ada kata-kata misalnya sekawanan anjing mengerumuni daku, ya. Tidak perlu yang ditekan itu sekawanan anjing mengerumuni daku, tapi mengerumuni dakunya yang lebih kuat ya, supaya sesuai dengan penjiwaan kata-kata di dalam Mazmur terutama di ayat-ayatnya itu ya. Nah, langkah-langkah dalam melatih Mazmur ya. Pertama kita baca atau kita deklamasikan ya. Ini penting sekali di pemazmur ya. Jadi kita merasakan turun naiknya emosi di syairnya ya, mana yang penting, mana yang sedih, mana yang gembira misalnya ya. Juga kita harus tahu ya, sebaiknya kalau kita bertugas, bacaan pertamanya tentang apa? Karena Mazmur ini memberi tanggapan terhadap bacaan Alkitab, bacaan pertama. Jadi itu berhubungan ya.
Misalnya hari ini bacaan pertamanya tentang Nabi Amos yang diutus ya menjadi nabi, walaupun dia tadinya seorang tani misalnya ya. Seperti kita juga diutus. Nah, jadi waktu kita menyanyikan Mazmur tanggapannya, kita harus yakin dan seperti kita menyebarkan kabar baik seperti Nabi Amos ya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Jangan perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Itu tidak ada ekspresinya ya, datar ya. Umat juga tidak terbawa. Ini orang nyanyi apa misalnya ya. Mereka nggak terbawa ya dan terinspirasi atau tidak bisa menghayati ya apa yang kita ucapkan ya. Kemudian mencari tahu latar belakangnya. Nah, kalau kita nggak tahu tentang buku Mazmur, tanya ke Romo atau katekis yang lebih mengerti. Misalnya ya, ada Mazmur yang ayatnya itu kugantungkan kecapi kita gantungkan kecapi kita ya. Bagaimana akan aku bisa menyanyikan puji-pujian ya. Kenapa dia sampai kecapinya digantung, tidak dimainkan lagi? Karena dia saat itu bangsa Israel sedang dibuang, dijajah dan sebagian dibuang ke negeri Babel. Ya, jadi saking sedihnya dan merindukan bisa kembali ke negaranya, ke tanah airnya. Jadi dia menyanyi seperti itu. Jadi tentu saja jangan kita nyanyikan itu dengan muka gembira lalu suaranya lantang dan seperti orang yang kesenangan misalnya ya, tapi lebih tenang ya, lebih merasakan dan ada rasa rindu ya kepada kebaikan misalnya begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini penting bagi pemazmur ya. Mudah-mudahan Anda punya buku Mazmur sendiri. Bisa Anda coret-coret ya. Dan juga bisa Anda kasih tanda. Saya mau nyanyi lagu ini. Perlihatkanlah itu di D. Agak ketinggian nih saya alto. Ya udah turunlah ke C. Kita tulis di situ kita mau nyanyi lagu ini di C. Jadi jangan organisnya udah main, baru kita bilang, ketinggian. Itu nggak bisa ya. Jadi tulis di situ. Kemudian ada tempat-tempat bernafas yang sudah disediakan di buku Mazmur ini, yaitu berupa koma atau apostrof ya di atas ya, bukan yang di bawah. Koma di atas itu tidak, koma yang di atas itu untuk mencuri napas. Tapi kalau ada kalimat yang untuk kita lebih terlalu panjang, walaupun tidak ada tempat komanya, tidak ada tempat curi napas, itu boleh kita kasih koma dalam kurung pakai tinta merah. Jadi kalau misalnya, kita kondisinya mungkin kurang fit hari ini, napasnya kok ternyata tidak sampai ke tempat koma yang sudah tertulis, yang resmi. Ada tempat di mana kita bisa mencuri napas di luar itu, tapi tidak mengubah arti dari kalimat lagunya, ya, dari kata-katanya, ya. Nah, itu dikasih koma yang khusus untuk kita saja, ya. Mungkin orang lain bisa tidak pakai, ya. Nah, kemudian tandai kata-kata yang beraksen. Kata yang beraksen itu, maaf saya nggak tulis di sini, ya. Itu seperti V yang miring, ya. Seperti aksen, gitu. Tenuto atau aksen, ya. Titik, kita tempat di situ. Di sini kita mau lebih keras. Di kata-kata ini kita mau tonjolkan. Misalnya volumenya kita tambah, begitu ya. Harus ada tandanya. Boleh berupa kata-kata juga ya, istilah yang kita pahami ya. Nah, kemudian latih melodi dengan tepat, tidak terpleset pada perubahan nada. Ini tentu saja untuk ayatnya ya. Dan yang keenam, nyanyikan Mazmur dengan lancar, mengalir, tidak patah-patah, tapi jelas artikulasinya ya. Kalau kita menyanyikan Mazmur terlalu lambat, misalnya ya, jagalah aku ya Allah
sebab padamu aku berlindung. Nah, itu membuat pendengar itu seperti menunggu-nunggu. Apalagi nih. Oh, kok lambat bener. Nah, ya itu terganggu konsentrasi yang dengar. Nanti begitu mau masuk ke refren, oh, sudah lupa tadi refrennya seperti apa ya, apalagi ini lagunya baru semua nih. Nah, begitu ya. Perlu untuk pemazmur bacalah keterangan di depan di buku Mazmur ya. Lama atau baru ada di situ pedoman umum dan beberapa petunjuk praktis ya. Silahkan dibaca di situ ya supaya menyanyikannya lancar ya. Saya pernah mendengar ada pemazmur ya. Saya tidak akan bilang itu dari mana ya. Itu kalau dia nyanyi, begitu ada garis strip, apa itu namanya? Dash ya, apa? Dash ya. Jadi karena berjarak, garis, ri garis, ta garis, hu garis, kan ya. Itu kan supaya notnya sesuai dengan suku kata yang diberi not itu. Tapi dia nyanyikannya Tuhan, Engkau memberitahukan ya. Waduh, itu parah ya. Kenapa mesti dipisah-pisah ya? Kemudian ada juga ya yang menyanyikan Mazmur di atas ada koma, kemudian dia tambah satu ketuk, dia berhenti dulu. Waduh, padahal itu kan kalau sudah ditulis 4/4 ya udah jalan aja ya. Musik itu kan berjalan ya, mengalir ya. Jangan kalau ada tempat napasnya itu dikasih satu ketuk. Itu salah penafsirannya ya. Kemudian usahakan dengan ketukan yang benar. Caranya ya, kalau kita menemukan lagu baru, itu kita latih lambat dulu. Sol, 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 mi, mi, sol, sol, do, mi, do, gitu. Lalu kita nyanyikan dengan la, la, la atau do, do, do. Do, do, lo, do, 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 do. Baru kata-katanya. Terutama itu untuk lagu-lagu yang sulit, ya, ketukannya sulit, ya. Du, 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 atau la, 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 la. Nah, seperti itu. Baru kata-katanya. Jadi ketukannya benar dulu, ya. Lambat semua, baru dicepatkan sesuai dengan bukan ketentuan. Di sini tidak ada, di Mazmur tidak ditulis allegro, lento, tidak ada. Kita harus menafsirkan sendiri, ya. Itulah yang dituntut dari seorang pemazmur atau pelatihnya, ya. Ini lagunya gembira. Ayo, semangat, ya, jangan diperlambat, ya. Tapi lagu yang sedih pun tidak berarti harus lambat, ya. Nah, kalau kita lihat ya, jenis mazmur itu kalau kita kelompokkan ya, ada 3 kategori yang secara umum ya. Itu mazmur yang gembira, mazmur yang netral. Ya, netral itu maksudnya misalnya doa, keindahan alam, ya Tuhanlah gembalaku, aku dibawa ke air yang tenang misalnya ya. Itu tidak sedih, tidak gembira. Kemudian ada mazmur yang suram dan sedih, ya, atau sedih. Itu seperti Minggu Palma, ya, Jumat atau Prapaskah, ya, itu agak suram. Kecuali Prapaskah yang minggu ketiga, kalau nggak salah, di situ ada suasana gembira sedikit. Tapi ada juga mazmur yang referennya gembira, tapi ayatnya tidak terlalu gembira, ya. Nah, bagaimana caranya kita menyanyikan mazmur-mazmur yang berbeda suasananya seperti ini, ya? Nah, kalau kita melatih suara kita, ya, kita bernyanyi secara wajar itu, ya, buka mulut sedang, ya, kira-kira 2 jari. Rahang dan lidah tidak kaku, ya, dilatih bisa
wah, 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 supaya rahangnya tidak macet ya, tidak kaku ya. Kemudian arahkan suara lurus ke depan. Ya, usahakan jarak yang tepat kalau Anda memakai mic ya, mikrofon ya. Latih suara dengan huruf O atau A. Nah, misalnya Tuhanlah gembalaku, du 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 du, posisinya seperti itu ya, atau A. La la la. Nanti kita latih ya. Kemudian untuk menghasilkan suara yang gembira, kita buka mulut lebih lebar dari yang tadi ya. Ya. Posisi bibir mengarah ke senyum ya. Kalau ada kata-kata sukacita, bukan sukacita ya, mulutnya kurang buka, sukacita, mari bersukacita, itu tidak gembira namanya ya, mungkin lagi sakit gigi atau sariawan gitu ya. Nah, kemudian latih lagu dengan huruf E dan A. Ya, ya, ya. Nai, nai, nai. Ya, seperti itu. Arahkan suara ke depan juga. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan lagu-lagu yang suram? Ya, warna suaranya kita buat lebih tebal. Ya, bukan kita nyanyinya sedih sambil menangis. Tidak usah. Ya. Nah, kalau bisa, kalau kita menyanyikan lagu yang sedih, biarlah yang dengar yang nangis, jangan penyanyinya nangis ya. Nanti suaranya gak karu-karuan ya. Buka mulut ukuran sedang seperti waktu yang normal itu ya, yang netral suasananya ya. Tapi langit-langit Anda dibuka di dalam lebih bundar. Oh, ya. Oh. Oh, ya. Seperti mau menelan sesuatu ya. Oh, gitu ya. Arahkan suara ke depan dan ke langit-langit ya. Oh, ya. Jadi kalau lebih gelap suaranya, ya. Allahku, ya Allahku, bukan Allahku, ya Allahku. Itu tidak suram suaranya ya. Kemudian latih suara dengan huruf U dan O yang agak gelap ya. Nah, di sini akan saya ajak Anda, walaupun kita mungkin dengar sendiri aja ya, karena kalau kita nyanyi pasti nggak bisa bareng ya. Yang satu masih di Ciputra Mall, yang satu sudah sampai Kalideres, nah itu ya. Vokalisi. Nah, jadi kalau Anda mau tugas, ya boleh latih seperti ini ya. Mungkin terutama kalau mau latih mau tugasnya misa yang pagi-pagi, nah suaranya mungkin belum enak ya. Ayo vokalisi dulu ya, bisa cari ruangan sebelum masuk ke gereja ya. Dengan ini gampang ya. Ini boleh mulai dari bass ya, do-nya ya, do di bass sampai do di F atau di G ya. Nah, coba kita nyanyikan notnya satu kali. Ya, mi fa sol fa mi re mi, gitu ya. Nah, ini boleh nanti naik setengah sampai do-nya di F. Coba di F. Nah, segitu ya. Boleh, coba ya. Pasti semua sampai ya kalau di F ya. Kita nyanyikan la 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 la. Gitu ya. Atau kalau mau yang gembira, nah itu tadi yang netral ya. Kalau mau yang lebih gembira pakai nei. Nei. Nah, kemudian usahakan wajahnya tuh senyum. Tapi bukan nyengir ya. Nah, kalau nyengir nanti suaranya terlalu nyamping nanti ya. Nei, 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 nei. Nah, pemazmur juga harus belajar kalau menyanyikan lagu yang gembira, matanya itu juga senyum. Ya, jangan suram matanya ya. Kemudian kalau mau lagu yang lebih tebal suaranya dan lagunya lebih sedih, coba pakai ku atau ru ya.
Langit-langitnya jangan lupa agak diangkat. Atau pakai ru. Ru, 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 ru. Begitu ya. Gampang kan? Ya. Oke. Sekarang latihan yang berikut. Nah, ini lebih turun naik nadanya ya. Jadi diharapkan pemazmur itu jangkauan nadanya ya paling tidak dari bass do itu bass ya sampai ke fa bassnya. Fa tinggi. Nah, itu dari bass sampai ke S2 ya. Itu namanya ambitus suara penyanyi ya, jangkauan yang bisa dicapai seseorang ketika menyanyi namanya ambitus ya. Jadi kalau Anda nadanya dari situ sampai bass sampai ke S2, Anda bisa menyanyikan mazmur semuanya nadanya sampai ya. Tapi ada juga di buku mazmur ini yang paling rendahnya itu A. Nah, itu do-nya di D, ada sol rendah. Kalau Anda tidak sampai ke A ini, Anda bisa naikkan setengah ya, jadi ke bass juga ya. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Nah, itu ya. Maaf, suara saya agak serak sedikit. Ya. Nah, itu dari sol rendah sampai ke do tinggi ya, bisa dinaikkan setengah. Kemudian kita coba ini ya. Ini bisa dinyanyikan di nadanya bass juga sampai ke S ya, S yang tengah saja ya. Do-nya di bass, kita coba sekarang do-nya di C aja ya, yang tengah-tengah ya. Do, mi, sol, mi, fa, la, sol, so, do, sol, mi, fa, re, do. Gitu ya. Nah, coba sekali lagi, tidak sulit kan? Do, mi, sol, mi, fa, la, sol, sol, do, sol, mi, fa, re, do. Nah, bisa pakai mama, 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 mama. Usahakan kalau ada satu suku kata, notnya pindah ke atas ya, Anda sambil buka mulut. Nah, sambil do tingginya itu kita buka sedikit rahangnya ke bawah ya. Jadi nadanya tidak terjepit di leher ya, di tenggorokan ya. Coba haleluya. 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 Gitu ya. Boleh naik lagi sampai do-nya di S. Itu batas paling tinggi yang harus bisa dicapai oleh seorang pemazmur. Ya, kalau Anda sopran atau tenor pasti bisa lebih dari itu ya. Oke. Ada satu lagi, ini vokalisi namanya. Vokalisi itu untuk pemanasan dan untuk meningkatkan kemampuan suara kita ya. Ini gaya Jawa vokalisinya. Kalau mau nyanyi mazmur yang gaya Jawa, misalnya yang kenaikan, hari raya kenaikan ya. Atau ada di sini yang salah satu contoh juga nanti ada yang gaya Jawa. Cuma ini lupa titik atas ya. Jadi mi coba di A. Mi, fa, sol, si, do, mi. Nah, itu mi-nya tinggi ya. Terus yang B juga mi-nya tinggi. Mi, do, si, sol, fa, mi. Gitu ya. Kata-katanya, da, meni, po, tu, la, beda, meni, po. Boleh ditukar-tukar. Meni, po, tu, la, beda, me. Boleh juga ya. Atau tu, la, beda, meni, po, tu. Gitu ya. Balik lagi ke ucapan yang sama ya.
Dameni potula beda, potula beda menipu. Bisa dicoba-coba. Dameni potula beda, potula beda menipu. Gitu ya. Nah, itulah latihan-latihan yang bisa Anda pakai. Ya, sebetulnya masih banyak latihan yang lain, tapi ini sudah cukup banyak. Ya, silahkan berlatih. Lalu yang paling penting juga latihan membaca notasi, ya, notasi angka tentu saja, ya, dan latihan napas, ya. Nah, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, tapi sebelum itu mungkin kita akan coba dulu beberapa teman menyanyikan Mazmur ya. Kita mulai dari Mazmur yang referen 035 ya. 035 ini gaya Papua nih ya. Dea yang nyanyi ya? Iya, Tante. Dea, Mas, ya sudah Ya. di unmute. Ya, siap Dea. Bentar, saya izin minum dulu ya. Iya, boleh. Hari ini panas sekali ya. Oke, jadi Dea begini. Ya. Ini lagunya gembira, sedih, atau di antaranya? Ini Minggu Paskah nih. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di situ tidak diberi tempat napas ya. Ya. Tapi kalau Dea mau napas, di mana sebaiknya napas? Coba Dea. Aduh, kali. Di mana yang boleh curi napas? Sebelum jalan kehidupan? Betul, ya. Jadi dia boleh curi napas di situ, ya. Kemudian naik dikit. Ayatnya nanti nyanyi ayat 1 aja ya, terus balik ya ke referen ya. Ini kata-katanya apa? Ini merupakan doa. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Koma yang di bawah itu bukan tempat napas. Tapi kalau dia mau napas sesudah ya Allah boleh. Ya. Tapi sebetulnya dia jagalah aku ya Allah sebab padamu aku berlindung. Baru napas. Ada garis tegak di situ ya. Kalau garisnya 2 artinya selesai 1 ayat dan sebelum garis 2 itu boleh lebih lambat. Yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Boleh diperlambat sedikit ya. Jadi di sini lagunya tidak terlalu gembira tapi yakin. Nah, harus ada kesan yakinnya ya. Mukanya juga harus berseri-seri ya. Jagalah aku ya Allah. Kemudian aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Nah, di situ boleh ditambah volumenya. Gitu ya. Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Nah, pokoknya ada di atas dan di bawah. Boleh napas. Engkau sendirilah, kalau cukup napasnya boleh diteruskan ke bawah. Tapi kalau nggak cukup boleh engkau sendirilah, curi napas, yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya, tarik perutnya. Ya, waktu tarik curi napas itu, perutnya ditarik, ditahan ke dalam. Ya, coba silakan nyanyi. 1 kali intro langsung masuk. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ya, maaf Dea, sebentar saya stop. Ya. Kepadaku itu tidak ada titik ya, jadi jangan ditambah panjang. Terus jalan kehidupan,
jalan kehidupan, gitu ya. Kepadaku jalan, curi napas tapi tidak mengurangi tempo. Oke? Iya. Sekali lagi. Ya. Langsung aja nyanyi. Ya. Oh ya. Bentar. Ya. Tadi segimana ya? Soalnya. Kenapa? Ah, ini nadanya. Oke. Tuhan, ya. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ya, terus. Betul. Jagalah, ya. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya. Ya. Suaranya sudah bagus, tinggal nanti ditambah keras lembutnya, ya. Engkaulah Tuhanku. Nah, ditambah sedikit di situ supaya kesannya lebih yakin, gitu ya. Oke, kita nggak bisa terlalu lama ya, karena masih banyak contoh yang lain ya. Oke, tadi referennya sudah betul ya Dea. Jadi ingat kalau napas itu jangan menambah ketukan ya. Nah, jadi mencuri napas itu berarti kalimat atau suku kata terakhir sebelum curi napas itu yang dicuri. Dicuri sedikit aja, setengah detik. Tapi tidak menambah panjang ya, tambah ketukan ya. Oke, contoh kedua nomor 99 ya. Makasih Tante. Referen betul ya? Ya, Vanessa ya. Bukan. Stefanus. Oh, Ya, Pak Stefanus. Ya, Pak Stefanus silakan. Nadanya tetap di E. Ya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Ya, saya bisa Pak Stefanus buka videonya? Ini kebetulan nggak ada kameranya ini, Bu. Oh, maaf. Ya, oke. Laptopnya mohon maaf nggak ada kameranya, jadi nggak bisa buka. Nggak apa-apa. Saya ini aja. Ini sudah betul nyanyinya, sudah bagus ya. Cuma kesan gembiranya bisa ditambah ya, Pak Stefanus. Oh, baik. Coba senyum sedikit ya, jadi mulutnya lebih dibuka lagi. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Itu sudah betul ya. Cengkok-cengkoknya juga sudah bagus. Kemudian yang bait 1, sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan. Kemudian yang ini saya minta ditambah, dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Ya, ianya dipanjangin dikit supaya nggak kedengaran seperti yayang. Ya, yang maha, nggak usah berhenti, ya. Yang tinggi, gitu ya. Oke. Sekali lagi ya, Pak Stefanus. Boleh. Ya, silakan. Mau intro lagi atau langsung?
Boleh langsung aja Ibu. Ya, langsung Sungguh silakan. Ya. baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi. Memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Nah, coba. Dan menyanyikan mazmur. Ditambahin situ bisa nggak? Coba. Dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi. Ya, ya. Ah, bagus. Bagus, ya. Itu contoh ya. Pertanyaan, Bu. Kenapa? Ada pertanyaan. Ya, boleh. Mengenai lagu ini di baris pertama tadi atau baris ketiga dan baris keempat, itu di bagian belakang ada fa mi fa la sol. Nah, itu mestinya dipercepat ya Bu harusnya ya. Karena setahu saya Cengkok Banjar itu juga dipercepat. Oh ya, tapi karena ini bukan lagu Banjar beneran, cuma gayanya saja ya. Kalau kita terlalu cepat, kenapa? Kebiasaan kita begini Bu, kalau di latihan ya, itu kita untuk membedakan kan ada garis yang diperpendek, itu yang dirapatkan, ya kan, not yang dirapatkan sama yang dijarangkan. Nah ini kita bedakan sedikit, biasanya kita begitu Bu. Boleh nggak begitu Bu? Contoh misalnya nomor 1 tadi ya. Enggak perlu. Ya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan. Enggak usah. Karena ini resitatif, tadi sudah saya sebutkan. Jadi dia bukan itu ketukan seperti 4/4 lain, ya. Dia cuma menunjukkan bahwa itu satu suku kata 2 not gitu aja. Ya. Tidak usah mendadak terus ya? Cepat di situ. Iya. Kita atur saja kecepatannya itu yang seimbang. Jadi sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan. Seperti itu aja sudah betul. Kecuali kalau di refren. Kalau di refren itu garisnya 2. Memang harus lebih cepat daripada ayatnya. Ya. Nah, bisa jelas ya, Pak? Jelas, Bu. Kalau yang di refren kan nyanyikan syukur. Nah, itu kan lebih sulit juga ya. Ya, umat memang harus juga belajar ini ya, banyak lagu yang sulit ya. Kalau yang ini enggak, garisnya cuma 1, itu hanya menunjukkan bahwa nadanya di belakang itu berubah, lalu satu suku kata mendapat lebih dari 1 not ya. Karena itu ditulis garis di atasnya ya. Kalau nggak ditulis garis, soalnya nanti orang nyanyinya kepada Tuhan. Nah, itu tidak bagus ya. Jadi tidak lancar begitu ya. Oke. Nanti boleh ada pertanyaan lagi ya. Kita lanjutkan dulu. Sekarang. Terima kasih, Bu Ana. Ya, sama-sama Pak Stefanus. Sekarang yang 103 ya. Ini Pak Jo ya kalau nggak salah. Nggak di D, tetap di D ya Pak Jo. Ya. Ya, silakan. 1 kali intro, terus nyanyi ya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan.
dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa. Dan kemuliaannya diam di negeri kita. Iya, referennya sudah bagus, cuma hati-hati temponya ya, Pak Jo, biar lebih stabil ya. Ada kesan di tengah agak lambat dikit, terus cepet lagi gitu ya. Mungkin nanti kalau sudah lebih hafal lebih enak ya. Boleh tanya sedikit, Bu? Kenapa? Ya. Boleh. Ini lagu ini seperti agak gantung sedikit ya, Bu ya. Ketukannya maksud saya, yang di refren ya. Jadi ini agak menggantung menurut saya. Jadi kita agak ngos-ngosan di kami kekasih. Gitu. Oh iya, karena kata-katanya ini panjang ya Pak. Kemudian gini kan gaya Dayak ya. Boleh dicepatkan sedikit ya. Perlihatkanlah kepada kami. Ini boleh curi napas Pak ya. Di situ ya. Kalau perlu boleh curi napas ya. Tapi jangan ditambah ketukan. Jadi kami kasih setiamu ya Tuhan. Dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Demikian ya. Jadi boleh ditambah curi napas sesudah kepada kami dan sesudah keselamatan. Ya, yang daripadamu. Boleh nggak usul satu baris yang paling depan, Bu? Ini sebenarnya kalau solnya itu dikasih garis, itu akan lebih indah lagu ini. Misalnya yang seperti ini ya, Bu. Yang ini yang perlihatkan ini ya. Oh iya. Saya nyanyikan satu baris ya, Bu. Iya. Perlihatkanlah kepada kami. Jadi seperti itu sebenarnya lebih indah daripada padanya itu nggak ada garis. Karena jadi dua ketuk. Oh iya. Ini masalah di aturan tekanan kata, Pak. Ya. Jadi tekanan kata untuk lagu itu sesudah itu ringan, pa itu berat. Lalu kami itu tekanannya di K bukan di mi. Karena itu K-nya jatuh di ketukan ke-1. Ya, seperti itu alasannya ya, Pak. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, baik. Sama saya ingin bertanya nih, Bu. Kemudian yang ini, Pak. Ya? Enggak apa-apa, Ibu dulu aja supaya tidak. Oke. Yang ayatnya, ya, itu aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Ya, seperti itu, udah betul. Yang ini jangan terlalu lama berhentinya. Sungguh keselamatan. Nah, itu cuma untuk jeda sedikit saja. Ya, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa. Nah, yang terakhir, dan kemuliaannya diam di negeri. Dan kemuliaannya diam di negeri kita. Re, mi, sol ya kan? Dan kemuliaannya diam di negeri kita. Di perlambatnya itu bukan di satu suku kata. Jadi angsur-angsur. Jadi di negeri kita. Ki-nya jangan diperlambat lagi. Jadi jangan kita, bukan itu ya. Nah, itu aja dikit itu yang ya, jadi Pak. Pertanyaan. Itu yang jadi pertanyaan saya selama ini, Bu. Oh, iya. Yang tadi Ibu jelaskan. Oke, setuju, saya setuju itu. Saya setuju. Bagus, Pak. Setuju kita ya. Iya, saya setuju. Yang paling terakhir tadi saya setuju. Sejak dulu pendapat saya begitu. Ya. Karena nggak ada titik, ya. Jadi, panduan, pedoman
Mazmur itu diperlambatnya tuh berangsur-angsur, bukan Betul, berarti ya. dikasih fermata. Kalau dikasih fermata, kita kan gitu lain ya, tandanya harus Ya, ditambah. kecuali notnya nggak ada garisnya ya, Bu. Kecuali Betul. notnya nggak ada garis ya, Bu. Tapi tetap, walaupun ada garis, anjurannya adalah menyanyikan ini di akhir ayat diperlambat. Nanti baca di pedoman umum di depan, ya, di buku Mazmur ya. Oke, cukup ya, setuju, Pak? Bu. Sangat setuju. Ya. Makasih, Bu. Oke, terima kasih Pak. Suaranya bagus. Next. Satu lagi apa dua lagi nih? Terima kasih, Bu. Bu Hana, saya pengen bertanya. Ini kan sebenarnya 2/4 gitu. Nah, sebenarnya ada impact-nya nggak sih, Bu? Maksudnya apakah jadi yang 2/4 itu pasti lebih harus dinyanyikan dengan lebih cepat atau bagaimana, Bu? Soalnya saya pernah dengar gitu. Enggak. 2/4 dan 4/4 sama saja. Cepat lambatnya lihat kata-katanya, ya. Dan itu menyangkut tekanan kata. Jadi si Romo Garin ini bikin lagu ini, dia bikin 2/4 ya, supaya tekanannya diperlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Itu tekanannya begitu. Kalau 4/4 perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Ya, beda dikit ya. 4/4 itu tekanannya di ke-1 dan ke-3. Kalau 2/4 tekanannya di ketukan ke-1. Ya, oke ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, berikut. Referen 115. Siapa nih? Vanessa? Bukan. 115 ya. Ya, ini saya. Iya, betul kan? Vanessa ya. Saya. Silakan. Iya. Nada tetap ya. Tetap, Bu. Ya. Satu intro, silakan. Ya, ingat ini Vanessa, dia gembira ya. Oke. Bersuka cita. Nah, ini gembira ya. Oke, ya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Terus ayatnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Ya, referennya sudah betul, bagus ya. Tapi saya nggak tahu apakah enggak, kalau dinaikkan nanti ke G di perkara besarnya itu mungkin agak nggak enak ya. Saya ingin komentar di ayatnya aja. Kalau tidak ada koma, tidak perlu ditunda, ditahan ya, Vanessa. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Nah, tadi kalau bisa nggak usah napas ya di situ, karena ini kalimatnya kalau dipotong nggak enak. Kita seperti orang-orang yang bermimpi gitu ya, nggak orang-orang yang bermimpi ya, harus nyambung ya, karena itu orang yang mana gitu ya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Nah, sorainya boleh ditekan sedikit. Ya? Oke. Oke. Coba sekali lagi ayatnya saja. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Ya, sorai
cukup satu ketuk ditambah sedikit saja, ya, karena kadang-kadang umatnya udah keburu masuk dia ya, kalau terlalu panjang. Oke. Ya, oke, itu sudah bagus ya. Oke, kita lanjutkan. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini yang contoh terakhir ya. Ini yang gaya Jawa. Dan kebetulan, nah ini siapa yang nyanyi tadi? Aku. Faith. Faith, ya. Faith. Oke. Nada dasarnya di D ya. Tetap ya. Ya. Ya, usahakan ini supaya suaranya lebih bulat ya, Faith. Karena lagunya agak sedih ya. Dampingilah. Tapi tidak usah terlalu lambat ya. Sama saja ya. Tenang ya. Oke. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Ya, sebentar, Faye. Faye itu ya Tuhannya kurang tinggi ya. Coba mulutnya lebih lebar di bagian si do si itu. Aku ya Tuhan, ya Tuhan. Ya, dibuka mulutnya di situ. Kemudian ketukannya di dalam itu satu katu. Di dalam kesesakan. Ya, itu satu-satu ketuk. Di dalamnya satu ketuk. Di dalam kesesakan. Oke, sekali lagi. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Sisi satu ketuk. D-nya satu ketuk. Di dalam satu-satu semua. Jadi bukan di dalam, tapi di kesesakan. Ya, sekali lagi. Tong Apa mau ting ting tong ting tong tang ting. Ya, apa mau diturunkan setengah, Faye? Boleh. Nyampe lah. Boleh turun setengah ya. Kita coba. Mungkin lebih enak ya. Tapi nanti referen ayatnya ada si itu, ada si rendah. Fa mi do si. Nyampe nggak? Tetap aja, tetap Bu. aja deh. Tetap aja, Bu. Tetap aja. Tapi usahakan lebih lebar ya di bagian aku ya Tuhan ya. Oke. Sekali lagi. Dampingilah ya. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. D-nya kurang jangan panjang. D-nya satu Ya. dalam. Nah, iya seperti itu. Coba di dalam. Di dalam. Di dalam kesesakan. Yo. Betul. Oke, udah betul. Sekarang ayatnya. Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Allahku yang kupercayai. Ca-nya itu do tinggi. Yang kupercaya. Ya. Allahku yang kupercayai. Iya.
Jadi diperlambatnya sedikit demi sedikit, ku percayai gitu ya. Oke. Ayatnya bagus nih, Fe. Kamu register tengahnya suaranya bagus ya. Tinggal dilatih untuk nada-nada yang sampai ke D ya. Jadi lebih dari C itu Fe harus lebih buka mulut ya, supaya do-nya nyangkut tuh di atas ya. Iya, oke, bagus ya. Makasih. Makasih, Bu. Nah, itu contoh-contohnya. Saya rasa hari ini cukup ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, Bu. Boleh ya? Ya, silakan Pak Jo. Nomor 1 mengenai cengkok, Bu. Ya. Ya, ini global ya. Kalau lagu-lagu luar Jawa tadi kan ditulis cengkoknya dan sebagainya. Gitu. Lagu Jawa kan sebenarnya harusnya ada cengkok juga. Boleh nggak ditulis itu? Kadang-kadang kan ada cengkoknya. Ya, saya jawab dulu ya Pak. Pertanyaannya ada 2. Ya, jadi lagu Mazmur ini bukan lagu Jawa, bukan lagu Dayak, bukan lagu Papua, tapi gayanya yang diambil, ya. Jadi tidak seperti menyanyikan lagu Jawa yang beneran, karena kalau lagu Jawa beneran kan pasti kata-katanya juga bahasanya Jawa, ya. Kadang-kadang ada yang suka tambah, misalnya ya seperti itu, ya. Misalnya ada cengkok-cengkok yang biasa dinyanyikan oleh Pak Inden. Nah, itu tidak dinyanyikan pada Mazmur ya. Nanti orang akan terdistrak ya. Akan terganggu konsentrasinya nanti. Karena apalagi kalau orang yang baca not pasti dia akan bingung ya. Oke, ada lagi Pak? Satu lagi Bu, satu lagi. Ini pertanyaan global ini ya Bu. Ya. Tentang lagu. Boleh di luar ini Bu? Boleh. Tentang lagu Bapak Kami Bu. Ya. Lagu Bapak Kami yang sekarang, menurut saya ini sudah berubah dari aslinya. Jadi misal yang maksud saya lagu Bapak Kami yang Gregorian, yang itu ya, Bapa Kami yang ada di surga, yang itu Bu. Ya. 404. Itu menurut saya lagunya 404. Itu betul. Itu sudah berubah nadanya dari lagu aslinya. Jadi kalau saya amati lagu itu kan genre pentatonis ya ke arah seperti Mandarin karena tapi ada nada fa di situ, ada 2. Yang menurut saya itu adalah berubah dari aslinya yang dahulu. Saya boleh nyanyikan yang dahulu ya Bu, sedikit aja. Ya. Jadi jadi ada 2 nada, tapi ini nadanya sama yang dimasukkan ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi. Itu yang saya maksud. Mire mi sol mire. Nah, yang sekarang kan jadi mire mi fa mire. Ya. Nah, itu jadi nada tengahan menurut saya. Tengahannya Mandarin gitu. Ya. Begini Pak, untuk ini ya, itu kan Bapak Kami 404 yang Bapak maksud kan? Betul. Ya. Di sini kan ditulis lagunya itu, aslinya itu adalah Francine Wickes ya, itu orang Eropa. Kemudian ada disempurnakan atau direvisi Karl Romo Prier ya. Nah, perubahan itu saya tidak tahu alasannya apa karena saya tidak ikut menyusun buku puji syukur. Ya, pasti sudah ada alasan yang jelas. Tapi kalau menurut saya lagu ini tidak mengikuti genre, Pak. Jadi bukan lagu daerah, bukan lagu Mandarin, bukan lagu apa. Jadi boleh-boleh saja notnya dimasukkan di situ. Ya, enggak, saya usul saja. Ya, perubahan itu mungkin yang pakai sol itu Bapak lihatnya di buku apa? Pepudian.
Oh, Jadi pepudian. Ya. iya betul. Ya. Malah kalau menurut saya mungkin yang pepudian itu yang disesuaikan dengan supaya mirip lagu Jawa. Mungkin loh ya. Enggak. Ini enggak ada unsur Jawanya ya. Ini Ya, makanya. selidro ya. Saya pikir selidro ya. Seperti Ya, selidro. mungkin notnya itu mengikuti orang yang nyanyi kali Pak ya. Tapi menurut aslinya ini dari Romo Prier. Mungkin Bapak bisa tanya aja. Ya. Oke. Ya. Enggak, kalau ya, mungkin lebih indah begitu, tapi ya ini hanya usulan saja. Ya, betul. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya. Ya, silakan yang lain. Silakan Inesa. Ko Doni, silakan. Oke, selamat siang Bu Hana. Saya Doni. Oh iya. Mau tanya kalau yang tadi soal masalah read tadi, yang bagian yang di read, itu boleh, kalau bagian refrainnya itu kadang-kadang kita suka refleks gitu, suka nge-read sendiri gitu. Itu boleh nggak ya kalau bagian yang tadi misalkan yang 129 di dalam kesesakan, kadang-kadang suka ngikutin iramanya kayak begitu kok, kayak keenakan di read. Apakah itu oke gitu ya, di read di bagian referen? Terus pertanyaan yang kedua, ini juga kadang-kadang suka refleks juga nih, misalkan huruf N, pengucapan huruf N. Tadi ada topik sedikit soal artikulasi. N itu kadang kita tuh suka dipanjangkan. Kalau dipanjangkan boleh apa enggak gitu. Misalkan Tuhan mendengarkan. Kadang bagusnya gimana sih Bu kalau bagian yang N itu? Apakah langsung dipotong aja atau memang dipanjangkan? Mungkin sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi, tapi 2 itu dulu Bu Hana. Iya, oke. Disimpan dulu ya 2 lagi ya. Ya, saya jawab yang pertama. Untuknya ya, pemazmur itu memberi contoh pada umat ya. Kalau ayat itu lebih bebas ya. Tapi kalau aturannya pengiring. Jadi kalau pengiring memberi intro untuk paduan suara atau pemazmur atau siapapun yang nyanyi, tidak boleh kasih read. Kenapa? Kita misalnya dirigen minta temponya segini ya. Ta 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 ta. Kalau intronya dia kasih read di organ, ta 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 ta, begitu masuk nanti pasti lebih lambat. Da da da, nah lebih lambat. Nanti kalau solisnya kasih read lagi, lebih lambat lagi, ya. Jadi kita berpatokan bahwa read tidak dipakai di intro maupun di solis waktu menyanyikan refren. Ya, itu aturannya. Kalau di ayat bebas karena dia nyanyi sendiri dan umat tidak ikut nyanyi. Ya, tapi kalau di refren tidak diberi read ya atau perlambatan. Oke. Kemudian untuk apa tadi yang kedua? Yang kedua pengucapan N. Ya. Jadi di aturan diksi ya itu ada konsonan yang bersuara dan konsonan yang tidak bersuara. Ya. Jadi seperti N, M, S, R ya itu voice konsonan. Jadi konsonannya sudah bergema walaupun kita tidak kita tekan-tekan dia udah bergema. Ya. Karena dia sudah beresonansi, benar nggak? Coba kita bilang N, sudah ada gemanya di hidung atau di langit-langit kita. Ya, tapi kalau P enggak kan? P, K, ya itu voiceless konsonan namanya. Ya, jadi untuk N itu nggak usah ditambah-tambah ya. Misalnya makan apa? Makan ya. Amin, tuh jadi berubah tuh kata-katanya artinya ya. Apa sih amineh itu? Nah, si amineh itu orang Betawi, gitu ya. Nah, kemudian seperti huruf T ya, itu karena dia voiceless, banyak orang bikin
panitia, saya panitia Natal gitu ya. Lalu ada lagi yang bilang Indonesia. Jadi berubah artinya ya. Ucapan yang pemazmur itu biasa-biasa aja ya. Kalau Anda nyanyi lagu pop bolehlah sedikit-sedikit dikasih genit-genit gitu ya. Jadi dua mata memanjang misalnya gitu ya. Ya itu seperti itu ya. Jadi kalau huruf N itu diucapkan satu aja udah kedengaran. Ya tidak usah ditambah-tambah. Apalagi kalau itu menyebabkan ketukannya jadi bertambah atau berubah ya. Oke. Terima kasih Bu. Soal N itu jelas. Satu lagi boleh ya Bu ya. Ini satu lagi ya. Nah, boleh. Cara ini kadang-kadang kita pemazmur ini kita udah latihan, udah coba lagi pas latihan udah bagus atau sudah baik lah gitu. Tapi pas saat kita tugas kadang-kadang tetap aja ada suka salah atau keserimpet gimana lah gitu ya. Mungkin Bu Hana ada tips kalau kita ada tips gimana ngatasin kesalahan itu keserimpet tadi, notnya keserimpet atau kata-katanya keserimpet gitu. Mungkin ada satu tips supaya nggak terlalu kelihatan gitu misalkan. Gitu Bu. Terima kasih. Iya, paling penting ya diusahakan nggak keserimpet ya. Ya, tentu saja ya itu kuncinya adalah persiapan ya. Kalau kita kurang siap, terburu-buru atau dadakan, mendadak pemazmur yang bertugas tidak ada, terus tidak hadir, terus kita harus ganti, itu ada kemungkinan seperti itu ya. Tapi kalau keserimpetnya sedikit, tidak parah, yaitu manusiawi menurut saya ya. Tapi kita tentu saja harus persiapannya yang penting. Nah itu makanya saya bilang kalau ada lagu yang susah atau kita kadang-kadang ada kesempatan atau ada celah untuk kita keserimpet atau salah, itu di buku kita tulis. Hati-hati situ ya. Tulis, kasih peringatan untuk kita di buku kita sendiri ya. Seperti itu ya. Kemudian tempat napas, tempat yang mendadak kita napasnya kurang misalnya atau kurang tidur atau waduh kok udah sampai sini kayaknya napas kita mau habis ya. Padahal belum ada tempat napas. Ada tempat-tempat seperti itu yang kita siapkan ya kalau untuk seperti itu. Nah, kemudian mungkin saja kita juga ada faktor demam panggung ya. Mungkin untuk pemazmur yang baru bertugas ya. Di situ kita perlu lebih siap dan juga tarik napas panjang ya. Sebelum kita mulai nyanyi, mungkin 1, 2, 3 kali tarik napas panjang, baru kasih tanda ke organisnya. Ya, ada aturan di Komlit KAJ ya bahwa pemazmur itu waktu menyanyikan ayat tidak boleh diiringi. Ya, itu juga memerlukan kesiapan pemazmur lebih dari penyanyi lain. Ya, tapi kalau terpaksa, kalau misalnya Anda masih baru pemazmur, kemudian kalau tidak diiringin mungkin naik atau turun nada yang kita nyanyikan di ayat itu, nanti masuk ke referen tidak cocok, ya boleh organnya mengiringi tapi tidak memainkan melodi. Ya jangan diikutin melodinya, pasti nggak mungkin bareng karena tidak ada dirigen. Dan juga tempat Anda dan organis itu tidak terlalu dekat. Ya pasti kita jauh di atas mimbar, di ambo, ya kan? Organnya di mana, nggak bisa lirik-lirikan, ya, atau nggak bisa kasih tanda ketukan. Ya, jadi fungsinya pengiring adalah mengiringi, nggak boleh dia yang menggurui kasih nada kepada pemazmur. Jadi kalaupun pemazmurnya salah, nggak ketahuan, ya. Yang penting dia kasih background chord saja, begitu, ya. Oke, Doni. Terima kasih Bu Hana. Itu pertanyaan saya yang keempat tadi langsung kejawab juga soal organis boleh mengiringi sebatas nama. Itu dia. Iya. Makasih Bu Hana bisa baca pikiran di KAJ, saya. Aturannya di KAJ sebetulnya semua yang solis baik Romo atau misalnya solis maklumat atau apa itu tidak diiringi. Ya. Tapi kalau terpaksa seperti misalnya waktu Prapaskah
organ nggak boleh ngiringin chord, nanti chordnya melorot terus nadanya. Oke, diiringin tapi kecil-kecil saja suaranya. Lalu kalau ngiringin ayat pemazmur, itu hanya kasih background chord saja ya. Makasih banyak Bu Hana. Ya, sama-sama Doni. Oke, dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Aku mau tanya dong, boleh? Boleh, boleh. Boleh. Halo, selamat siang Bu Hana, saya Ana. Ya. Saya mau tanya tentang Mazmur yang baru sih. Kemarin itu saya sempat dapat kebagian latihan gitu ya untuk Mazmur Kamis Putih. Mungkin bisa dilihat bareng-bareng kali ya Kamis Putih yang halaman 52 ya, yang baru. Nah, itu tadi kan Bu Hana sempat bilang juga tuh bahwa penempatan not, terus ada ketukan, itu kan karena ada suku kata yang harus jatuh di ketukan pertama, itu kan karena itu berat dan sebagainya itu ya. Nah, ini aku agak kebingungan sih sebenarnya karena di ulangannya kata-kata adalah ini tuh maksudnya kayak tadi kan juga bilang bahwa misalnya di atas di dalam surga itu nanti naik, di bawah bumi bisa jadi turun gitu kan. Ini mungkin apa ya, mungkin entah butuh penjelasan lebih atau contoh menyanyikan gitu ya. Karena ini di bagian sini kata-kata adalahnya tuh naik gitu, dan itu tuh menurutku adalah kata-kata paling tinggi, not paling tinggi di referen itu. Aku jadi bingung maksudnya menginterpretasikan Mazmur ini karena menurutku adalah itu cuma kata sambung, tapi kenapa dia ditempatkan di not paling tinggi gitu di dalam referen ini gitu sih. Terus sebaiknya gimana sih caranya nyanyiin Mazmur ini gitu. Kira-kira gitu Bu. Ya, ini Kamis Putih ya. Kemudian apa namanya? Memang not adalah tinggi ya, tapi tidak usah kita tekan di situ. Kita nyanyikannya biasa saja ya. Karena memang menggambarkan bahwa piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Tapi di sini kan Kristusnya yang menjadi korban ya. Jadi dia pengarangnya itu membuat Kristusnya agak turun ya nadanya. Tapi walaupun nadanya turun, kalau kita kita nyanyikannya lebih keras tetap saja bisa ya. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Misalnya seperti itu, ya. Jangan terlalu cepat dan jangan ditekan waktu dikata adalah. Ya. Kira-kira begitu? Kenapa kalau gitu pertanyaannya kenapa kata-kata adalahnya yang justru dimakin kencengin gitu? Maksudnya tadi kalau Bu Hana baca kan itu persekutuan yang jadi piala ini adalah persekutuan gitu, yang jadi stresnya gitu, yang jadi penekanannya. Kenapa adalahnya yang dinaikin gitu notnya? Mungkin itu bisa membantu bisa dibantu dijelasin gitu ya, alasannya. Di sini adalah karena alur melodi aja. Jadi alur melodinya menuntut ke situ gitu ya. Ya, tinggal kita pilih-pilih saja mana yang mau dinyanyikan lebih keras gitu aja. Oke, makasih Bu. Ya, Ana. Bu, kalau misalnya pemilihan not gitu, itu kayak ada aturannya gitu nggak sih Bu? Atau maksudnya kayak berdasarkan kata yang ditekan kah atau apa gitu Bu? Maksudnya kenapa notnya seperti ini gitu? Motif apa maksudnya ya? Oh, ini dipilih dipilih nadanya minor ya. Tapi karena ini adalah namanya hari raya ya, hari raya, kemudian memerlukan melodi khusus juga ya. Sebetulnya tidak hanya adalah yang penting atau persekutuan yang penting, semua kata-katanya ini penting sekali soalnya ya. Cuma waktu itu dibuat supaya alur melodinya itu juga
melodius ya, walaupun ada suasana sedihnya begitu. Ya. Tidak ada ketentuan mesti keharusan ya, tidak ada ya. Oke, makasih Bu. Ada Ya. lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Sebenarnya aku ada pertanyaan sih Bu. Jadi kayak kalau misalnya kayak tadi kan ada gaya-gaya gitu ya. Sebenarnya sejauh mana sih kita harus menghayati mazmur-mazmur yang seperti itu Bu? Kan ada gaya dari gaya Jawa, gaya Banjar gitu. Iya, gaya Banjarnya itu kan hanya pelengkap saja ya. Jadi yang penting adalah isinya kata-katanya. Ya, dilihat kata-katanya itu gembira, sedih atau tidak. Gitu. Itu saja. Oke. Sama satu lagi Bu. Jadi kan kadang-kadang kan kita selain misa mingguan ya, ada misa yang harian, tapi ternyata misalnya mirip nih sama satu mazmur gitu, tapi ternyata ada ayatnya yang berbeda. Nah, apakah itu sebaiknya kita bacain aja semuanya atau tetap sebenarnya bisa ngikutin aja pola dari mazmurnya gitu Bu? Yang penting itu referennya ya. Kalau referennya kata-katanya tidak bisa pada ya. Lalu kalau mazmur harian ya, itu tidak ada lagunya, sebaiknya dibacakan saja. Tapi bisa juga dinyanyikan ya. Lihatlah di buku Puji Syukur ya. Itu halaman, saya lupa halaman. Ada itu pola-pola lagu mazmur ya. Oke Bu. Ya yang halaman berapa ya? Halaman 50 ya. Di situ ada pola lagu mazmur dan kidung. Jadi kalau ada referen yang belum ada lagunya, misalnya la 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 sol la, udah dipakai saja itu, ya. Kalau tidak cocok, rasanya susah, ya dibacakan saja, ya. Tapi untuk beberapa dan misalnya untuk Jumat pertama, itu saya sudah dari tahun 2014 saya sudah buat, ya. Setiap tahun ada lagu mazmur Jumat pertama sudah ada tersedia. Ya. Boleh saya nyambung pertanyaan yang ini Bu, yang soal tadi pola itu ya Bu ya. Soalnya beberapa kali terutama di misa pernikahan gitu, kadang-kadang kita dikasih buku itu baru saat terakhir, terus bait pengantar Injil itu Haleluya cuma kata-kata aja di situ. Sedangkan sebetulnya kita polanya mungkin kita familiar, sebetulnya ada pola-pola tertentu yang bisa kita ikutin. Itu kalau kita pakai pola itu kita nyanyikan nggak apa-apa ya Bu ya? Oh ya, kalau Haleluya boleh pilih Haleluya yang mana aja. Ada yang gembira, ada yang Gregorian, ya. Ada yang Prapaskah, biasa dipakai Prapaskah itu ya terpujilah ya. Haleluya yang umum itu boleh dipilih, misalnya Haleluya yang kayak Jawa boleh. Haleluya boleh. Terus diikuti aja notnya di buku Mazmur itu ayatnya seperti apa. Makasih Bu. Iya. Oke, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan kah? Atau enggak kalau misalnya malu-malu ngomong boleh di chat gitu. Boleh satu lagi Bu? Boleh, sampaikan aja. Itu mengenai lagu Kamis Putih ini loh Bu. Iya. Bukankah lagu yang lama itu lebih indah Bu? Kenapa harus diganti seperti ini? Padahal syairnya juga inilah tubuhku dan yang diserahkan bagimu kan itu sangat bagus Bu. Oh iya, lagu Mazmur yang lama itu bagus-bagus, tapi kata-katanya tidak sesuai dengan bacaan misa itu aja. Kenapa tidak dikoreksi kata-katanya saja gitu? Nggak cocok. Seperti ini ya. Inilah tubuhku. Coba mau diganti apa kata-kata yang baru itu? Nggak cocok. Lebih sedikit yang baru malahan. Piala syukur ini, ya kan? Nggak bisa. Kalau dimasukkan juga tekanan katanya tidak sesuai. Kemudian untuk yang lama seperti
Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya kan? Itu sebetulnya untuk kata-kata yang baru bisa dimasukkan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Aku tak gimana? Yang baru itu takkan berkekurangan ya. Aku tak akan berkekurangan, misalnya ya, dipadat-padatkan bisa. Tapi begitu masuk ke ayatnya sama sekali berbeda. Jadi tidak bisa dipakai gitu. Jadi terpaksa dibuat melodi baru. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Oh, sama ini Bu. Jadi beberapa hari yang lalu kayak dapat informasi gitu Bu, satu file PDF itu isinya kayak revisi dari buku Mazmur baru ini. Nah, itu bagaimana ya Bu? Itu saya belum bisa share karena nunggu yang terbitan kedua terbit akhir bulan ini ya. Ya, sementara disimpan saja dulu. Memang ada beberapa revisi ya. Nanti akan diberikan cetakan kedua, tapi nanti bisa saya share kalau cetakan keduanya udah terbit ya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Terakhir Bu. Ya. Itu saya pernah nemuin lagu yang kesannya belum selesai, teman-teman juga pernah nemuin itu, lupa saya. Itu seperti itu bagaimana Bu? Jadi lagu ini seolah-olah kayak belum selesai, padahal sudah gitu. Notnya itu kayak belum selesai gitu. Kita pernah rekaman dulu ya, Cak. Di mana Cak itu, Cak? Lupa saya. Gimana menurut Ibu? Nanti kita akan temukan lagi. Lagu apa tuh, Pak? Ya, di Mazmur. Lagu apa? Lagu Mazmur ini, Bu. Tapi saya lupa nomornya berapa. Karena kita pernah yang dulu tugas-tugas yang kemarin-kemarin rekaman juga, ini lagu ini kok kayak belum selesai gitu. Ya, teman-teman ada yang ingat masih ingat nggak Cak itu, Cak? Aku lupa. Tahun A, B, C. Ya, tahun A, B, C. A, B, tahun B, atau Bu. C? B, Tahun Bu. B? B. Yang mana ya? Ya, beta, Bu. Itu yang Om Jo rekam bukan? Nanti gini aja. Nanti kita temukan aja dulu. Saya buat PR aja, Bu. Saya belum ketemu, saya lupa. Ya. Oke, jadi teman-teman juga menganggap begitu. Kayaknya kesannya belum selesai gitu. Iya. Nadanya itu. Oke, Karena terima kasih Bu. Karena selesainya di mi apa gimana? Iya nggak sih? Iya, seperti itu. Oh iya, memang ada yang tangga nada mi ya berhentinya di mi. Seperti tapi kayaknya akornya bukan tonika tapi dominan, Bu. Jadi iya, itu kan kalau lagu Jawa juga kan nggak bisa ke tonika, pakai dominan lah. Ami sol si lah. Ya, nggak apa-apa. Gregorian juga kesannya semua tidak selesai kan? Selesainya di fa, nggak ada yang tonika. Baik, lupa saya Bu. Nanti kita temukan. Oke, terima kasih. Oke, ya baik Pak Jo. Ya, mungkin cukup ya. Nanti kalau ada tambahan bisa Vanessa nanti bisa kirim ke saya. Oke, Bu. Ya, teman-teman kalau ada yang mau belum kepikiran pertanyaan terus tiba-tiba habis selesai sesi ini kepikiran pertanyaan nanti bisa kasih tahu aja, nanti aku bisa sampaikan ke Bu Hana. Oke, siap. Oke, sip. Oke, sebelum kita akhiri sesi kita, bagaimana kalau kita foto bersama? Mungkin boleh. Pada on cam yuk. Ya, aku sendiri belum. Siapa, Cak? Siapa yang nutup? Monik, Cicai, Mas Puput, Ci Elisa, Om Bustom, Ci Rosa, Ci Fania, Ci Lisa. Aku tunggu dalam 10 detik. 9, 6, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Oke,
Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Sip. Makasih teman-teman. Makasih banyak Bu Hana atas kebersamaan kita hari ini. Moga-moga teman-teman di sini bisa banyak belajar dan bisa ngepraktekin nantinya gitu. Oke. Sekarang aku boleh minta tolong Dea, kita tutup dengan doa yuk. Oke.